Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani, NIM 2130401074. Baiklah, saya akan mempresentasikan laporan studi kelayakan bisnis pada usaha kebab Turki Zahara. Yang A, latar belakang. Bisnis adalah sebuah pembelajaran di mana dibutuhkan strategi perencanaan yang sangat dalam, prospek dan kelayakan dalam usaha itu. Oleh karena itu, bisnis harus dimulai sejak dini, sehingga kita memiliki banyak waktu untuk dapat berpikir dan mengelola otak demi kesuksesan untuk usaha tersebut. Bukan hal mudah bagi masyarakat untuk menciptakan peluang usaha baru dikarenakan kurangnya keterampilan. Yang B, gambaran umum potensi usaha. 1. Sejarah kebab Turki Zahara. Kebab Turki Zahara ini didirikan kurang lebih tahun 2016. Usaha kebab ini merupakan suatu usaha di bidang makanan, di mana makanan kebab ini sudah familiar di kalangan masyarakat dari yang muda sampai yang tua karena rasa kebab yang sesuai dengan lidah orang di Batu Sangkar. Pemilik utama usaha kebab ini adalah Ibu Rosnida yang merupakan salah satu warga negara Indonesia yang lahir di Batu Sangkar pada tanggal 3 April 1976 yang berprofesi sebagai pedagang di Nagari Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Modal awal pendirian kebab ini adalah sebesar 20 juta dengan luas tempat kurang lebih 6 x 6 meter karena lokasinya di tepi jalan raya. Lokasi kebab ini sangat strategis sekali karena berada di tepi jalan raya di samping lampu merah dan di dekat pertigaan. Dari modal dasar tersebut telah digunakan untuk biaya tempat, gerobak, alat daging kebab, sayur, dan lain sebagainya. Visi dan misinya. A. Visi kebab Turki Zahara. Berusaha untuk menjadi bisnis kebab yang besar, yang menguntungkan dan paling berpengaruh di dunia. Misi kebab Turki Zahara: memberikan kualitas terbaik, memberikan layanan prima, inovasi menu, komitmen pada kesehatan, keterlibatan dengan komunitas. C. Moto kebab Turki Zahara: rasa dan kualitas itu adalah prioritas utama. Maksud dari moto tersebut adalah diutamakan rasa dan kualitas kebab. Yang ketiga, data umum kebab Turki Zahara. Nama usaha kebab Turki Zahara. Alamat Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Pemilik Ibu Rosnida. Jenis usaha kuliner. Instagram Kebab Turki Zahara dan official. Jam operasional hari Senin sampai hari Jumat, buka dari pukul 4 sore sampai jam 10 malam. Hari Sabtu buka dari pukul 4 sore sampai dengan 11 malam. Minggu buka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Bab 2, ruang lingkup usaha. A. Aspek manajemen dan hukum. Data pemilik. Nama pemilik Ibu Rosnida. Tempat tanggal lahir Batu Sangkar 3 April 1976. Alamat rumah Lima Kaum. Jenis kelamin perempuan. Status perkawinan kawin. Riwayat pendidikan SMA. Pekerjaan orang tua pedagang. Pengalaman kerja pegawai rumah makan. Data usaha kecil. Nama usaha kebab Turki Zahara. Bidang usaha kuliner. Bentuk badan usaha makanan. Alamat perusahaan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Mulai beroperasi tahun 2016. Jumlah karyawan 3 orang. Jam kerja 4 sore sampai jam 10 malam. Sistem upah adalah persentase. Aspek pasar. 1. Permintaan. Omset usaha 30 juta. Penjualan hasil usaha kepada Ibu Rosnida. Kedua, pesaing. Setelah melakukan riset pasar, analisis persaingan dibutuhkan agar kesempatan dan cara penyusunan strategi perusahaan untuk mendapatkan pasar yang diinginkan dapat tercapai. Dalam persaingan ini, kebab Turki Zahara bersaing dengan banyak usaha kebab lainnya seperti kebab abut, kebab asli Turki, dan kebab lainnya.
Analisis yang dilakukan bagaimana kondisi kenyamanan, ketenteraman, serta fitur-fitur yang digunakan untuk mempromosikan produknya di pasaran. Dengan melakukan analisis pada kebab Turkisara memiliki daya saing yang sehat ketika telah dijalankan. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin lama banyak usaha kebab Turkisara memiliki persaingan. Hal ini seharusnya memang terjadi apalagi usaha membuka makanan dan menu yang hampir sama. Yang ketiga, harga. Berikut daftar harga kebab Turkisara. 1. Kebab original harganya 13.000. Yang kedua, kebab daging harganya 15.000. Yang ketiga, kebab sosis daging harganya 18.000. Keempat, kebab spesial yaitu daging, sosis, telur harganya 22.000. Keempat, strategi pemasaran. 3 strategi yang paling sering digunakan adalah pasar massal, ceruk pasar, dan pasar pertumbuhan. Promosi yang dilakukan saat ini yaitu dengan memberikan harga diskon kepada mahasiswa. Misalnya harga 13.000 menjadi harga 10.000. C. Aspek teknis. 1. Evaluasi lokasi. Yang kedua, sarana dan prasarana, yaitu A. Fasilitas yang ada di kebab Zara ini yaitu adanya wifi dan tempat yang sangat nyaman bagi pengunjung, terutama bagi mahasiswa karena tempatnya yang sangat nyaman. Yang ketiga, teknologi. Sistem teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan kepada pelanggan. Sistem ini harus mampu menangani pemesanan online. Yang D. Aspek sosial, ekonomi, dan budaya. 1. Sosial dan budaya. Adanya perubahan demografi melalui 1. Pertumbuhan populasi lokal, yang kedua urbanisasi. Yang B. Perubahan budaya melalui 1. Layanan modern, 2. Peningkatan sosial. Yang 3. Meningkatkan perekonomian pemerintah melalui pajak, infrastruktur. Aspek keuangan. 1. Rencana penggunaan dana, penentuan jumlah dana modal tetap. A. Pembelian bangunan atau toko. B. Pembangunan fasilitas bangunan. C. Investasi dalam teknologi untuk sistem pemesanan. Kedua, komposisi modal. Modal sendiri 20 juta, pinjaman 10 juta, total modal 30 juta. Kesimpulan dari wawancara tersebut yaitu 1. Dari wawancara yang dilakukan dapat dilihat bahwa narasumber mengelola bisnisnya dengan baik dan bisnis narasumber menerapkan kriteria kelayakan bisnis. Contohnya dalam pelayanan, strategi, aspek sosial, dan budaya yang dilakukan kebab Turkisara. Jadi dapat dilihat bahwa bisnis yang dilakukan oleh narasumber layak karena sudah memenuhi poin dari aspek studi kelayakan bisnis. Yang kedua, kebab Turkisara adalah perusahaan kecil yang bergerak di bidang kuliner, khususnya makanan kebab. Perusahaan ini memiliki fokus pada cita rasa dan kualitas dengan harga yang terjangkau dan komitmen terhadap kegiatan sosial. Dalam aspek pasar, perusahaan melakukan segmentasi, targeting, dan positioning untuk mempertahankan pangsa pasar. Yang ketiga, dari segi teknis, perusahaan mempertimbangkan evaluasi lokasi, sarana dan prasarana, serta tenaga kerja yang sesuai. Yang keempat, aspek sosial, ekonomi, dan budaya juga menjadi perhatian perusahaan, termasuk dampak yang terhadap pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan peningkatan mobilitas sosial. Yang kelima,
keseluruhan, Kebot Turkizara memiliki strategi pemasaran yang terfokus, infrastruktur yang memadai, serta perencanaan keuangan yang matang untuk mendukung operasionalnya dan pertumbuhan bisnisnya di masa mendatang. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.